Daripada dengar saya pidato mendingan joget. Kita ini sedang memilih pemimpin untuk bisa memimpin negara ini dengan baik, bukan memilih badut yang hanya kerjanya joget-joget. Kalau mau nonton badut joget-joget itu boleh nonton di Ancol. Mulai ketularan senang joget-joget, bukan hanya cawapresnya tapi pendukungnya juga udah mulai ketularan senang joget-joget. Jadi yang dipromosikan itu ya joget-joget, bukan ide atau gagasan. Karena kalau ide dan gagasan Pak Prabowo nggak punya ya. Jadi yang dipromosikan itu joget-jogetnya, bukan ide dan gagasan gitu. Kalau saya jadi pendukung Bapak Prabowo, semisal ada yang bertanya, apa sih prestasinya Pak Prabowo? Saya bingung kalau saya jadi pendukung. Iya kan? Paling jawabannya makan siang gratis. Iya kan? Susu gratis. Buat anak-anak sekolah yang kurang mampu, beasiswa. Pokoknya ditanya apa aja, jawabnya ya makan siang gratis, susu gratis. Begitu aja. Iya kan? Apa sih prestasinya Pak Prabowo selain ngurus kuda? Nggak ada lagi. Prestasinya Bapak Prabowo ya cuma ngurus kuda. Makanya dia yang dipromosikan kan joget-jogetnya, bukan idenya, bukan gagasannya. Ya kan? Karena ide dan gagasannya nggak punya mereka. Cuma joget-joget. Jadi joget-joget itu menurut saya cuma buat menutupi kekurangan mereka. Karena mereka nggak punya ide, gagasan nggak punya. Jadi ya hanya dengan joget-joget seperti itu. Ya kan? Ganjar coy, aduh kemeriang tuh suara coy, ampun coy. Aduh. Prabowo yang latar belakangnya militer malah kehilangan ketegasannya dengan joget-joget itu dan bangga banget disebut gemoy. Padahal menurut teman saya arti gemoy itu adalah gemuk letoy. Bu Mega malah jauh kelihatan lebih muda dari Prabowo meski usianya beliau itu jauh lebih tua. Pidato Bu Mega yang bicara di depan para relawan Ganjar Mahfud itu jelas-jelas membakar semangat orang-orang yang hadir di sana. Saya paham kenapa Bu Megawati sangat marah dengan situasi sekarang ini. Bu Mega ini adalah salah satu tokoh yang head to head dengan mantan Presiden Soeharto, penguasa Orde Baru yang berkuasa selama 32 tahun lamanya. Cobalah kalian anak-anak muda yang gak hidup di masa Orde Baru, googling aja tentang perannya Bu Mega di masa Orde Baru. Di sana kalian akan lihat bahwa sejak awal nama Megawati Soekarno Putri itu menjadi momok buat Soeharto. Ketika Megawati gabung di partai PDI, dulu namanya bukan PDI Perjuangan ya, pemerintahan Soeharto lah yang berperan memecah belah partai PDI dengan membuat dualisme kepemimpinan antara Megawati dengan Suryadi. Dan akhirnya puncaknya terjadilah kerusuhan pada bulan Juli tahun 96 ketika kantor PDI yang dipimpin oleh Megawati diserang oleh orang-orang suruhannya Soeharto. Coba googling lagi tentang kerusuhan 27 Juli itu untuk mengingatkan. Dan akibat dari peristiwa itu, gerakan anti Soeharto semakin menguat sehingga menyebar ke banyak mahasiswa yang akhirnya bisa menjatuhkan Presiden Soeharto dari kekuasaannya selama 32 tahun lamanya. Gerakan inilah yang dinamakan Gerakan Reformasi yang melahirkan demokrasi di Indonesia sesudah puluhan tahun demokrasi itu dibungkam oleh rezim Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Dan sesudah Soeharto jatuh, lahirlah yang namanya PDI Perjuangan. Tanya pada Prabowo, do you speak environmental ethics? Yes, I do speak food estate yang gagal. Ini narasi itu. Sekarang tiba-tiba narasinya hilang itu. Diganti dengan wajah Baliho yang gemoy-gemoy. Apa isinya coba? Jadi tadi saya baca di media massa itu ada satu kuliah umum disampaikan oleh Gibran soal teknologi. Ada orang bertanya, teknologi itu apa tuh Mas Gibran? Oh tenang aja, itu ada di buku. Kita cari yang ada di otak, bukan ada di buku itu. Konsep itu. Jadi semua hal kita mau persoalkan sebetulnya bahwa negeri ini didesain untuk berpikir. Seluruh founding parents kita, jangan sebut founding fathers ya, itu bias gender itu.
semua founding parents kita, atau lebih netral, founding person kita adalah orang-orang yang berpikir debat antara Muhammad Nasir dengan Soekarno, debat Soekarno dengan Sultan Syahrir, debat Sultan Syahrir dengan Tan Malaka. Semuanya dihidupkan oleh narasi. Yap, itulah sejumlah komentar dari warganet Nyai Dewi Tanjung, Bandeni Serigar, maupun Rocky Gerung, di mana Prabowo sebagai salah satu calon presiden Republik Indonesia yang tidak lain hanya bisa menjual persoalan gemoy dan juga berjoget maupun menjiplak apa yang sudah menjadi program Pak Jokowi, yang artinya Prabowo tidak mempunyai gagasan sama sekali, Prabowo tidak mempunyai ide sama sekali untuk visi misi untuk Indonesia ke depannya, melainkan hanya menjiplak apa yang sudah menjadi program Pak Jokowi dan kemudian dibumbui dengan goyangan yang gemoy menurut pendukungnya. Saya kira ini terlalu geli buat kita masyarakat yang dimana menyaksikan seorang calon pemimpin yang bisanya cuma joget-joget dan mendompleng kinerja orang. Inilah yang harus sahabat-sahabat lihat, inilah yang harus sahabat-sahabat nilai bahwa Prabowo memang tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin. Seharusnya Prabowo memang sudah layak untuk diistirahatkan dan menikmati masa tuanya. Berbanyak istighfar, berbanyak ibadah, berbuat baiklah pada orang-orang yang ada di sekitar, agar dosa masa lalu bisa terampuni. Saya kira cuma itu yang bisa dilakukan Prabowo untuk saat ini. Kalau untuk menjadi pemimpin, ya maaf saja tidak akan pernah bisa. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang sudah menonton. Semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Saya akhiri dan mengucapkan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.